Cewek bukan. Cowok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad akhabani, man akhabani kana ma'iya fil jannah. Pada saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita orang mah butuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kita, yaitu yang pertama adalah diberikan nikmat harta. Nikmat harta ini nikmat yang paling kecil, ya. Mengapa nikmat harta ini dikatakan paling kecil? Kalau umpama kita sakit, ya, kita orang sakit masuk rumah sakit, kemudian kita punya harta banyak, misalkan punya sapi 7, ya. Kalau kita sakit, sapinya dibiarin apa dijual, saudara? Ya, kita masuk rumah sakit nggak sembuh-sembuh, umpama, ya. Udah operasi, udah ke sana kemari, ke dokter, kemana-mana nggak bisa. Kalau kita punya harta, pasti harta kita tukar, ya, supaya kita dapat sehat, ya. Tapi kadang-kadang nikmat sehat ini tidak bisa kita langsung bisa bersyukur sebelum kita sakit, ya. Wah, kita lupa. Baru kita kalau sudah sakit baru ingat Allah, ya Allah saya sakit. Ternyata nikmat sehat mahal harganya. Tahunya kita ini bisa tahu nikmat sehat kalau kita sudah sakit, ya. Makanya sebelum kita sakit, ya, orang kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang paling mudah yaitu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur bilisan. Ini namanya kita ini syukur baru kulitnya saja. Syukur dengan kulit itu dengan lisan, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru nikmat apa ini? Nikmat sehat ini betapa harganya. Nah, kadang kita ini kalau punya harta banyak, ya, punya sawah yang luas, begitu misalkan sakit suruh operasi, dokter bilang biayanya 100 juta misalkan. Wah, ini bisa hidup kalau operasi 100 juta. Apa tindakan kita? Pasti sawahnya dijual, iya kan? Wah, tanda tangan biar kita ini sehat. Ternyata sehat ini mahal harganya, ya. Kalau teman saya saja sakit mata ini operasi ke RSCM itu kalau biaya masya Allah berapa puluh juta. Ini baru satu mata nilainya berapa puluh juta. Ada teman saya yang sakit ginjal. Sakit ginjal ini operasi ganti ginjal biayanya 100 juta. Wah, ginjal kita ini mahal harganya ini. Terus ada lagi yang sakit, wah kalau dihitung nggak cukup. Nikmat sehat ini dihitung dengan harta. Makanya nikmat harta itu nikmat yang paling kecil, ya. Jadi kalau harta kita ini kadang kurang, kadang tambah, kadang itu biasa saja, ya. Tapi kalau kesehatan kita kurang, kesehatan kita tambah, nah kita ini nikmat yang agak besar dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sehat ini nanti kalau sudah umur kita ini sudah selesai, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang punya jiwa, ya, orang punya jiwa, hewan, manusia ini punya jiwa pasti akan merasakan mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang punya nafsu itu pasti akan mati. Nah,
Kalau sudah mati, maka nikmat sehat ini sudah tidak ada harganya lagi ya. Sudah tidak ada nilainya lagi. Maka di situ adalah nilainya yang paling penting adalah iman dan amal kita nanti ya. Seperti bayi. Bayi di dalam kandungan ini paling penting waktu di dalam perutnya ibu itu adalah tali plasenta ya. Dari makan dari situ, kemudian mimik dari situ, bernapas dari situ, sehingga bayi itu bisa hidup ya. Maka bayi ini nanti kalau sudah keluar dari rahimnya ibu ya, apa yang pertama kali diputus, yaitu ari-arinya itu ya, plasentanya itu yang pertama kali diputus. Begitu juga kalau kita nikmat dunia ini, kalau kita nikmat sehat, kalau malaikat Israel sudah datang, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah ini kalau kita ini sudah dibujurkan di itu ya, kerangga, udah dihadapkan ke selatan atau ke utara menghadap kiblat, maka semuanya sudah diputus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang sudah kita cari susah-susah hari-hari kita tinggalkan. Kesehatan yang kita jaga, sampai harta kita mungkin ludes sampai untuk menjaga kesehatan kita ya kalau kita sakit. Tapi alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Maka gunakanlah waktu kita ini untuk berbuat iman dan amal. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, kalau kita ini sudah dihadapkan, kemudian kita ini sudah dikafani, maka ini semuanya sudah diputus. Maka yang hari ini kita ini seakan-akan ini tidak berguna. Kita sholat ke masjid seakan-akan tidak berguna ya. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, seperti ngucap seperti itu tidak ada harganya sekarang ini. Ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau mungkin ucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada harganya sekarang ini. Tapi begitu nanti kita ini sudah di alam kubur, kita ini sudah diangkat oleh tetangga-tetangga kita, kemudian kita dimasukkan di liang kubur, inilah yang paling berharga. Sholat kita yang kita lalaikan tiap hari, inilah yang akan menjaga kita. Sholat tahajud kita, sholat sunnah kita, inilah yang paling berharga. Paling yang hari ini kita sia-siakan, nomor 5 kan kadang-kadang ya, setelah dengar azan ya nanti aja kan sholat bisa nanti aja gitu ya. Yang penting kan sholat. Nah, tapi bagaimana kita ini sholat itu, yang penting sholat kita balik, yang penting kita sholat jadi kita balik, sholat itu penting ya. Tapi tahunya penting banget nanti setelah kita mati masalahnya. Jadi kadang yang kita anggap ini sesuatu yang tidak berguna, maka di alam kubur akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang sholat ini sholat jamaah, alhamdulillah dulu saya kok sholat aktif jamaah, ya Allah kok perlihatkan. Kemudian ada orang yang senangnya berzikir, hari-hari berzikir 24 jam lidahnya basah dengan zikir, maka di dalam kubur di alhamdulillah rabbil alamin, maka kelihatan menemaninya. Jadi seorang yang menyenangkan, jadi seorang yang pembantu yang akhlaknya baik, menemani dia, sehingga datang ini ditemani dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau masya Allah amal kita ini buruk, ya kita ini diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taat, tapi kita tidak mau taat, malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di alam kubur yang pertama kali akan menakutkan. Orang yang seakan-akan hantu yang akan menakuti kita. Ini baru di alam kubur, seakan-akan mimpi, ditakut-takuti terus, menakutkan terus. Sehingga seakan-akan ada ular yang besar, Sujaul Aqra ya,
itu panjangnya tidak bisa dihitung, seakan-akan mimpi seperti itu. Karena alam kubur ini belum diperlihatkan secara nyata, baru seakan-akan seperti mimpi. Kalau amalnya baik, imannya baik, maka akan mencium bau-baunya surga, ya. Allahumma amin. Kalau kita ini akhlaknya jelek, kita banyak maksiat, akan diperlihatkan lubang-lubang neraka, baunya neraka sudah kelihatan, ya. Nanti kalau dia ini dalam mimpi, di dalam apa itu alam kubur ini, mimpinya jelek, amal kita berarti jelek, seakan-akan dikejar ular-ular, ya. Nah, terus akhirnya nanti kalau kita ini sudah dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kebangkitan, maka kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun dari alam kubur, kemudian kita menuju alam mahsyar, ya. Kalaulah di situ kita ini sukses, kita ini amal kita bagus, kemudian iman kita bagus, maka kita itulah lulus yang sebenar-benarnya bersama dengan Allah, bersama dengan para nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan para sholihin, para syuhada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga ini bertingkat-tingkat, saudara-saudara menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, derajat paling tinggi adalah derajatnya surganya para nabi, yaitu orang-orang yang mau memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja, ya, laki-laki atau perempuan, dia ini mengajak taat kepada Allah seperti kerjanya nabi, ini surganya di atas dan bersama dengan nabi. Man ahya sunnati faqad akhabani man akhabani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti cinta pada Nabi. Barang siapa cinta pada Nabi bersamaku, bersama dengan Nabi di dalam surga. Nah ini apa? Yaitu kerja dakwah, ajak-ajak tetangganya yang belum sholat diajak. Ini yang paling tinggi. Yang kedua derajatnya orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, mau ibadah tapi nggak ngajak tetangga-tetangganya, masuk surga juga. Tapi agak di bawahnya, ya. Nah, agak di bawahnya. Kemudian ada surganya yang paling rendah, sekecil-kecil iman. Nah, ini sekecil-kecil iman, ini disiksa dulu di dalam neraka selama berapa juta-juta tahun, tapi di hatinya ini ada sekecil-kecil iman, ya. Ada kalimat la ilaha illallah, yakin dengan Allah walaupun kecil sekali. Sehingga kalau dihisab ini kita nggak tahu sampai sekecil darah, dimasukkan di dalam neraka berapa juta-juta tahun, ya. Kemudian pada waktu nanti terakhir, paling akhir, orang ini dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia dimasukkan dalam telaga Kausar atau telaga kehidupan, maka dia akan pulih kembali, dan maka surganya ini Masya Allah, ini sekecil-kecil surga, ya. Maka iman ini penting. Maka bagaimana kita jaga iman kita? Nah, iman kita jaga, dan bagaimana surga juga kita tinggalkan. Yang telah mungkin sholatnya belum di rumah, niat bagaimana sholat kita di masjid secara berjamaah. Allahumma amin, ya. Yang sudah sholat berjamaah ditambah sholat-sholat sunnah, sholat-sholat malam, sholat-sholat tahajud, sholat-sholat duha, ya, sholat tasbih ditambahin. Yang zikirnya baru sedikit, mungkin baru baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru 100-an kali ditambah. Cuma niatnya, kalau zikir, kalau amalan apapun, yang penting niatnya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niatnya diluruskan, yaitu tazkiyun niat. Insya Allah orang yang niatnya untuk akhirat, niatnya untuk mendekatkan diri pada Allah, walaupun dia zikir banyak, dia itu zikirnya sampai ribuan, walaupun basah lisannya dengan zikir, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Kalau orang ini semakin dekat dengan Allah, insya Allah semua setan-setan ini akan takut, yang mengganggu zikir kita akan pergi, yang nah ini gangguan-gangguan. Syaratnya niatnya zikir itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua niat, ya. Ini niat tambahin zikir kita. Ada waktu kosong pergi ke masjid malam, nggak apa-apa, zikir la ilaha illallah, sholat 2 rakaat, balik lagi, nggak apa-apa. Niatnya menghidupkan masjid. Bagaimana masjid ini bisa hidup 24 jam? Itu dimulai dari diri kita. Nah, sering ke masjid, pikiran la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bisa baca taklim, fatilah amal, atau mungkin baca taklim, baca Quran.
baca sholat sunat. Ini nanti kalau di masjid ini sering kita hidupkan amalan masjid, maka lama-lama masjid ini ada ruhnya, ada kekuatannya ya. Ada kekuatannya, karena kekuatan yang menarik orang pergi ke masjid ini, kalau masjid ini sering kita buat amalan ya, sering buat pengajian, sering buat amalan. Semakin kita ini sering buat amalan, maka musola kita ini akan banyak menarik orang ya. Sering orang senang ke masjid ini, senang, hatinya ini jadi senang gitu ya. Seperti orang ke Mekah, Mekah itu ada apanya? Cuma batu doang gitu. Gak ada indah-indahnya. Zaman Nabi Ibrahim dulu itu cuma batu kotak itu saja. Tapi mengapa orang sampai sekarang ini muterin Ka'bah terus? Ini ada kekuatannya, ada kekuatan rohaniatnya di dalam Mekah itu. Karena ada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya dan anak-anaknya, sehingga orang sedunia ini berbondong-bondong ke Mekah mengelilingi Ka'bah. Lah juga dengan Medina ini ada apa? Ini ada pengorbanan, yaitu kita ini karena ada pengorbanannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini buat amalan di Medina, maka di Medina sampai sekarang Masjid Nabawi ramai ya. Begitu juga dengan para wali-wali. Para wali-wali itu dulu buat amal sebelum mendirikan masjid ya, buat amal, dipuasain, dizikirin, disolatin. Akhirnya masjid sekarang yang ditinggal para wali Songo saja sampai sekarang masih ramai. Orang itu senang ya, ke masjid itu senang. Ke masjid Demak tinggalan Wali Songo ya, Sunan Kalijogo, ke Sunan Muria di masjid sana ada. Orang kalau berkunjung ke makamnya siapa itu Wali Songo misalkan, pasti banyak yang mampir ke masjidnya. Mengapa? Karena masjid itu dulu oleh wali-wali itu diamalin, dibuat amalan masjid ya, sehingga orang ini senang. Nah begitu juga dengan masjid kita ini, musola kecil. Walaupun musola ini kecil, kalau kita buat amal di dalam masjid, sering zikir di masjid, sering sholat di masjid, sering di musola apa ini Al-Fatah ya, maka ini Al-Fatah ini akan ada kekuatan. Nah, kekuatan masjid inilah kekuatan amal kita. Semakin banyak orang kampung di sini buat amal, zikir bareng bersama-sama, panjang-panjang zikirnya, sholat tahajud panjang-panjang, kemudian sholat yang lain panjang-panjang, maka masjid dan musola ini akan ada kekuatannya, nanti akan memberikan barokah pada anak cucu kita. Allahumma amin. Bagaimana Mekah sampai sekarang masih barokah? Karena ada doa Nabi Ibrahim, ada mujahadahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana Medina sampai sekarang masih ada barokahnya? Orang kalau ke sana itu banyak kurma, banyak buah-buahan. Mengapa? Karena ada barokahnya Nabi Muhammad. Sampai sekarang pun di masjid peninggalan Wali Songo ya, di Demak, di Sunan Kudus atau di mana-mana masih ada barokahnya. Mengapa? Karena ada amalan. Di situ ada amalan sehingga menarik orang untuk berkunjung ke situ. Insya Allah semuanya ya, buat amalan ya. Buat amalan di masjid kita, buat taklim di masjid kita, buat zikir di masjid kita. Nah, dan kita sering singgah-singgah ke masjid. Insya Allah semuanya ambil bagian, insya Allah ya. Nah ini teman-teman ini dalam rangka latihan seperti itu, ke masjid sini 3 hari 2 hari, supaya kita ini senang di masjid. Akhirnya menghidupkan masjid 24 jam. Belum bisa pulang dulu, ada yang kerja, nanti balik lagi. Sehingga salah satu jaminan yaitu seorang laki-laki bisa masuk surga, yaitu hatinya yang terpaut di dalam masjid. Walaupun tidak harus ke masjid terus, walaupun kadang ke pabrik, tapi hatinya singgah ke masjid. Nah ini latihannya seperti ini, seperti teman kita, seperti Pak Mislan ya, Ustaz Mislan. Ini latihan di sini mungkin 2 hari, kadang paginya pergi, tapi hatinya ini semoga kita ini akan terpaut ke masjid. Insya Allah semuanya ya, latihan. Belum bisa 3 hari, 1 hari, belum bisa 1 hari, setengah jam, belum bisa waktu ditarget 5 menit berapa apa. 5 menit nanti tambah lagi, akhirnya masjid kita hidup amalan 24 jam. Kalau sudah hidup amalan di dalam masjid kita hidup, maka masjid ini akan turun barokah, akan turun sakinah, akan turun rahmat, akan turun apa ini? Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menarik orang untuk ke musola sini. Insya Allah saudara Allah Subhanahu wa ta'ala
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, moga-moga kita ini nanti tambah hari tambah iman kita, tambah amal kita. Semua insya Allah yang ambil bagian insya Allah ya, hidupkan musola ya. Musolanya sendiri dihidupkan sendiri. Nah, kita dari kampung sebelah cuma bantu sebentar supaya musola ini hidup amalan. Walaupun dengan amalan apapun, bisanya dikir-dikir, bisanya sholat-sholat, bisa dakwah ya nggak apa-apa, dakwah aja, bisa taklim baca taklim ya. Jadi agama ini mudah, jangan dipersulit ya, jangan dipersulit ya. Saudara dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad radhiyallahu anhu wa